Selamat pagi untuk semua penonton yang dimanapun berada. Selamat menonton dan bisa mendengarkan curhatan hati saya kepada penonton. Kalau kepada keluarga itu setiap hari mungkin. Ini adalah curhatan untuk penonton. Saya adalah penyandang stroke yang selalu mempunyai pikiran yang tidak tentu. Betapa sakitnya hati saya dan pikiran saya sebagai penyandang stroke. Penyandang stroke adalah yang tidak selalu kontinu untuk kesehatan dan untuk pergerakan ataupun untuk makan. Kadang-kadang enak, kadang-kadang tidak enak. Saya mengutarakan ini kepada penonton, mudah-mudahan penonton ada masukan untuk saya. Ada masukan untuk saya untuk menjadi saya itu lebih giat lagi untuk menjalankan aktivitas. Tentunya olahraga dan terapi. Saya boleh dikatakan 75% udah mendekati kepulihan, tapi goncangan hati saya itu selalu menghantui. Bisakah stroke itu pulih? Bisakah stroke itu sembuh? Saya juga belum tahu. Penontonku sekalian yang dimana berada, saya mohon doa restunya untuk kepulihan penyakit saya. Penyakit stroke itu adalah penyakit yang saya katakan untuk candaan. Untuk candaan bahwa stroke itu untuk candaan. Seperti contoh, mudah-mudahan kamu diserang penyakit stroke. Nggak tahu stroke itu rasanya bagaimana, belum tahu. Orang yang bercanda itu belum pernah merasakan bahwa stroke itu sakitnya kayak apa, kenyamanan hidup itu kayak apa, apalagi dalam lingkup keluarga kayak apa. Itulah yang namanya stroke itu tidak bisa diminta ataupun tidak bisa ditolak. Kalau sudah terserah stroke ya sudah. Kita bukannya pasrah, kita harus ikhlas menerimanya dan harus berjuang untuk mengembalikan penyakit stroke itu menjadi pulih kembali. Pertanyaan saya di dalam hati saya, mudah-mudahan penonton bisa memberikan masukan. Bisakah stroke itu pulih? Itu loh yang saya maksud, bahwa itu kalau penonton memberikan komen berarti saya itu ada mengarah kepulihan. Stroke itu banyak problem ya. Problem keluarga tentunya dalam problem keluarga. Problem keluarga yang tidak bisa kita hindari. Istri selalu bosan melihat kita yang menderita penyakit stroke. Karena apa? Kita bergerak pun terbatas, kita berpikir pun juga terbatas. Kita hanya bisa makan, tidur, berjemur, olahraga, dan terapi. Untuk mencari uang pun kesulitan ya, susah ya. Mungkin bisa dikatakan tidak bisa. Itulah. Penyandang stroke itu kompleks. Artinya kompleks, semua sisi
yang diserang di dalam tubuh kita itu berlain-lain. Ada yang kepalanya seperti pusing terus, ada yang bergetar terus, ada yang ngiler atau ngences terus, ada yang tidak bisa bicara, ada yang pendengarannya berkurang, ada yang matanya kabur, penglihatannya, dan lain sebagainya. Jadi stroke itu bukannya melulu dikatakan stroke. Stroke itu ada beberapa macam yang diserang. Seperti saya. Stroke saya adalah lemes yang sebelah kiri. Setelah bisa bergerak, itu pun terbatas. Tidak seperti sedia kala pada waktu sehat. Dan waktunya pun tidak terbatas kapan sembuhnya dan kapan matinya. Kita tidak tahu, yang tahu adalah Tuhan. Yang memberikan kita sakit dan yang menjadikan kita sembuh adalah Tuhan. Jadi tidak boleh menyalahkan, tidak boleh menyalahkan Tuhan. Itu adalah udah yang namanya konsisten saya. Saya dikasih stroke itu mungkin dari kelakuan saya, mungkin dari pembicaraan saya, mungkin dari tingkah laku saya. Terus dijadikanlah saya menderita stroke. Ini adalah sedikit curhatan kepada penonton yang di YouTube saya. Saya benar kelihatannya kalau duduk itu normal, sehat. Tapi kalau berjalan atau beraktivitas itu mempunyai kesulitan. Dan kesulitan itu termasuk berat. Termasuk berat. Kesulitan-kesulitan itu bagaimana menanggulangi kesulitan, yaitu adalah berusaha untuk mandiri. Caranya bagaimana? Ya kan banyak. Mungkin caranya, mungkin caranya bisa melihat di handphone, dibuka untuk pemulihan penyakit stroke. Itulah semuanya dan segalanya itu adalah di diri kita sendiri. Mungkin seperti itu. Makanya saya mohon kepada pemirsa atau pendengar di YouTube saya memberikan solusi yang bisa untuk menjadikan saya itu bangun kembali. Saya harapkan penonton semuanya bisa memberikan apresiasi atau memberikan motivasi untuk saya biar bisa pulih kembali. Tanpa kalian, mungkin saya tidak akan bisa mendekati kesembuhan. Itulah curhatan hati saya yang selalu menghantui dan selalu di dalam pikiran saya. Saya mohon untuk memberi masukan ke saya biar saya lebih cepat lagi untuk melakukan atau menjalankan aktivitas untuk diri sendiri. Itu saja sudah cukup. Untuk mencari uang nanti dipikir nanti setelah kita sembuh dan setelah kita bisa melakukan aktivitas. Tentunya curhatan saya seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton bisa memberikan saya masukan-masukan. Terima kasih.